Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pasti pernah dengar lagu ini kan? Ibu bilang pakai ini dulu. Nah, jadi akhir-akhir ini lagu ini tuh viral banget guys di internet. Di Instagram, di TikTok, di YouTube, itu kayaknya banyak banget yang ngebahas lagu ini atau make lagu ini untuk bikin konten. Dan kemarin pas aku upload video aku reaction lagu ini, itu banyak banget yang suka dan nontonin guys. Jadi hari ini aku mau kita bahas tuntas tentang kisah di balik lagu ini. Ada beberapa versi kisah yang beredar tentang lagu ini guys. Kita bahas dulu versi yang pertama. Dulu ada sebuah keluarga bahagia, ayah, ibu, dan anak. Suatu hari mereka ini mengalami insiden guys yang menyebabkan ayah dan ibunya itu meninggal dunia. Jadilah nih si anak ini hidup sebatang kara dengan bekas luka di wajahnya akibat kecelakaan itu. Karena bekas luka itu, anak-anak lain tuh jadi takut dan gak mau temenan sama dia. Akhirnya dia selalu menyendiri di rumahnya guys. Sampai suatu hari ini dia melihat sang ibu datang ke dia dan menyuruh dia untuk memakai topeng agar orang-orang gak takut lagi sama dia. Dia bilang, tapi aku malu bu. Dan ibunya terus memaksa, pakai topeng ini dulu biar mereka semua mau main sama kamu. Dan akhirnya diturutin lah nih sama sang anak. Dan dia pakai topeng itu dong dan nyamperin temen-temennya. Ternyata temen-temennya tetap takut sama dia guys, karena dia itu kayak dikenal sebagai orang dengan luka wajah yang tinggal di rumah kosong sendirian dan sering nangis. Akhirnya nih dia pulang ke rumah dan nangis guys. Dia meluk ibunya dan ditenangkan sama ayahnya. Tetangga itu pada denger dia ngobrol sendiri kayak, ibu, ayah. Dan itu membuat tetangga semakin takut dan anak-anak di sekitar itu semakin takut karena mereka tahunya dia itu tinggal sendirian guys. Dan dipercaya nih bahwa karena kehampaan hati dan pikirannya lah sehingga membuat dia tuh berimajinasi bahwa ayah dan ibunya masih ada bersama dia guys. Kasian banget. Nah, kisah versi ini pas banget sama isi lagu yang tadi. Ibu bilang pakai ini dulu. Ibunya nyuruh anak ini buat pakai topeng Biar mereka mau main. biar anak-anak lain mau main bareng dan gak takut sama dia. Aku malu, tapi nurut aja. Dia malu, tapi dia tetap nurut sama ibunya. Kenapa aku dijauhin? Salahku apa? Dosaku apa? Tapi walaupun dia sudah pakai topeng, dia tetap dijauhin sama orang-orang. Aku cuma mau punya teman. Dia bingung, padahal dia cuma mau temenan aja kayak anak-anak yang lain. Pulang nangis, ibu peluk. Ayah bilang, sabar ya nak. Akhirnya dia pulang sambil nangis, dipeluk oleh ibunya dan ditenangkan oleh ayahnya. Yang mana sebenarnya ayah dan ibunya ini tidak pernah ada dan tidak pernah muncul lagi guys. Ini semua hanya imajinasi anak ini karena dia masih belum bisa menerima kalau orang tuanya itu udah tidak ada guys. Sedih banget. Tapi nih guys, cerita yang sangat populer di sekolah-sekolah sekarang itu bahwa anak ini tuh bukan anak manusia. Konon ibunya adalah Miss Kay dan ayahnya adalah Pochicha. Anaknya ini dilarang keluar dari pohon yang mereka huni saat siang hari. Tapi dia melihat banyak sekali anak manusia yang bermain di lapangan dekat pohon hunian mereka. Dia jadi sangat ingin ikut bermain dengan anak-anak manusia ini. Nah, melihat anaknya yang selalu sedih, sang ibu alias Miss Kay ini menyuruh anaknya untuk memakai topeng. Dalam artian anaknya ini harus berpura-pura dan menyamar sebagai manusia. Tapi nih, walaupun sudah menyamar, anak-anak lain tetap takut dan akhirnya dia pulang menangis ke ayah dan ibunya.
Ayah dan ibunya cuma bisa menenangkan dia karena mereka sadar alam mereka sudah berbeda. Sedangkan si anak, dia masih terlalu kecil untuk paham kalau dia adalah anak hantu alias bukan manusia. Di versi kedua nih, masih sama, ada keluarga bahagia juga, ayah, ibu, kakak, dan adik. Pada tahun 1992, keluarga ini mengalami insiden tragis yang membuat ayah, ibu, dan kakaknya meninggal dunia guys. Dan yang selamat hanya si adik ini. Tapi di cerita versi ini, adiknya itu nggak ada luka-luka yang serem kayak versi pertama tadi. Adik ini selalu diam di rumah karena dia selalu teringat bagaimana orang tua dan kakaknya itu kehabisan nyawa di depan dia. Dia pun merasa hampa dan gak memiliki harapan sama sekali. Karena dia tinggal sendiri di rumah kosong, anak-anak lain mulai membuli dia guys. Nah di sisi lain, anggota Ormas mengincar harta warisan si adik ini. Sang adik ini cuma bisa pasrah dan merenung. Setelah kehilangan keluarganya, apakah dia akan juga kehilangan rumahnya, kehilangan tempat tinggalnya? Ayah, ibu, dan kakaknya pun jadi nggak tenang nih melihat kondisi adiknya yang seperti itu. Dan akhirnya, ayah dan ibunya menunjuk kakaknya nih buat menemani dan melindungi adiknya untuk sementara waktu. Sang kakak pun akhirnya memakai topeng dan menjaga adiknya dari kejauhan. Setiap ada orang yang berniat buruk atau jahat ke adiknya, dia bakalan menghantui orang tersebut guys. Klik subscribe dan like kalau kalian nggak mau dihantui. 6 tahun kemudian di tahun 1998, sang adik udah mulai besar dan punya banyak temen nih guys, dan dia pun hidup normal kayak anak-anak yang lainnya. Akhirnya ayah dan ibu memanggil kakaknya untuk kembali lagi ke alam mereka yang seharusnya. Nah, kisah versi ini itu nyambung banget sama lagu versi keduanya. Ibu bilang harus pulang dulu Ibunya menyuruh kakaknya buat pulang karena tugasku telah selesai. Aku sedih, tapi nurut aja. Kakaknya sedih nih karena dia bakalan nggak ada di sekitar adiknya lagi. Sekarang dia sudah tenang dan juga aman. Tanpa ancaman, aku akan selalu menjaganya. Karena adiknya udah besar dan punya banyak teman, dia mungkin akan menjaga dan melihat adiknya dari alam sana guys. Pulang senang, ibu senyum, ayah bilang adik pasti bangga. Akhirnya, ayah, ibu, dan kakaknya bisa tenang di alam sana karena adiknya sudah hidup normal dan bahagia. Nah, kalau kalian masih ingat nih, dulu juga pernah ada lagu yang viral banget, yaitu lagu Ding Dong alias Petak Umpet. Ding dong, ku datang padamu, bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dari. Lagu ini pertama kali dibuat itu berdasarkan urban legend permainan Hitori Katurendo atau Petak Umpet Sendirian, yaitu sebuah permainan pemanggil arwah. Lirik lagu ini juga cukup misterius nih, karena diambil dari sudut pandang makhluk yang kayak pengen main bareng sama manusia gitu, main petak umpet sama manusia. Nah, kata dingdong dianalogikan itu sebagai suara bel pintu atau tanda si arwah mendekati korbannya. Dan korban harus bersembunyi guys. Kalau manusia itu ditemukan atau kalah, maka si arwah akan menyeret manusia tersebut masuk ke alam dia guys. Seolah-olah tuh pengen gantian gitu, karena dia sudah mengunjungi manusia, dia pengen sang manusia ini juga mengunjungi ke alamnya dia. Banyak nih yang percaya kalau ini tuh adalah kisah nyata dan menjadi kisah menakutkan buat kalangan anak muda terutama di Jepang. Hal ini juga dianggap berbahaya karena bisa menghilangkan nyawa atau kesurupan. Jangan pernah deh kalian coba nyanyiin lagu dingdong ini tengah malam atau jam 3 pagi. Itu katanya jam-jam horor tuh guys. Kalau mau main petak umpet mending sama teman-teman kalian aja, jangan ngajakin hal-hal yang tidak terlihat. Oke guys.
Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, tak mungkin sembunyi dariku. Ding dong, ku datang padamu. Bukalah pintu, kau tak bisa lari dariku. Dari balik jendela, ku tatap erat wajah. Kau diam membeku. Ku datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.